Jadi istilahnya si ceweknya lagi beres-beres rumah gitu lah ya. Ada suaminya yang gendruwo ini. Yang palsu gitu. Nah, terus tiba-tiba yang suami asli ini datang pulang. Ketahuan sama tetangganya. Loh, kok ada dua gitu loh. Oh, yang lihat berarti bukan istrinya. Belum. Tetangganya, Tetangganya dulu kan. Terus akhirnya, loh, ditanya kan si siapa namanya suami asli. Loh, Mas, kok kamu di sini sih? Bukannya udah di rumah dari kemarin? Loh, enggak kok. Aku baru pulang ini, soalnya ada tugas peralihan tugas mendadak, makanya aku bisa pulang duluan. Nah, terus dia buka tuh, masuk ke rumah. Apanya yang dibuka? Buka pintu. Ya yang jelas dong, apanya yang dibuka? Buka pintu, terus ketemu sama ganggu nih. ketemu istrinya kan, terus, Duh Mas, Iya. Kenapa? Cemimiu nggak? Otaknya Hanso nggak jauh-jauh, cemimiu mulu. Belum sampai ke situ. Oh, belum. Mas, kok bajunya ganti ya? Kok sekarang pakai seragam? Perasaan tadi di belakang masih apa? Beberes gitulah ya, beberes. Duh, gimana? Aku baru pulang ini. Loh, si istrinya kaget dong. Kamu kan barusan tadi di belakang gitu loh, nyuci kayak apa beres-beres gitu. Enggak, aku baru nyampe ini kok. Nah, geger lah itu. Di kampung itu geger. Seolah-olah ada dua orang dalam waktu yang sama, kan sebenarnya nggak mungkin kan. Terus akhirnya diselidiki, terus tanya orang pintar daerah situ. Ternyata memang itu dia diganggu gendruwo. Dari si pengakuan si istrinya memang udah cemiwiu beberapa kali. Beberapa kali udah kecolek ya. Iya, udah tersentuh. Nah, kalau alhamdulillah belum update lagi. Kalau dari versi sok mistis nih gitu kan, versi kita nih, cara ibaratnya menanggulanginya tuh gimana gitu, supaya jangan diganggu lagi gitu. Kalau sepengetahuanku, kalau misalkan dalam kasus yang tadi ya, kalau dalam kasus tadi itu si gendruwonya nggak balik lagi. Nggak bakal balik lagi? Nggak balik lagi, bukan nggak bakal. Dia nggak balik lagi sampai si suaminya itu pergi lebih dari 40 hari. Kalau dia udah pergi lebih dari 40 hari, baru dia bisa bakalan didatengin lagi. Jadi kalau misalkan punya istri atau saudara yang sudah menikah dan rupawan gitu ya, rupawati ya. Enggak sih, enggak masalah cantik atau enggaknya. Terus apa dong? Yang penting digasak aja. Ada cewek nganggur gasak. Emang kayak gitu? Iya. Nggak ngelihat ibaratnya fisik gitu loh. Enggak, pokoknya ada cewek nganggur gasak aja udah. Dan prioritas mereka yang sudah menikah. Karena kan lebih mudah alasannya daripada kirain lebih ahli. Nyelonong boy ya. Iya. Kirain lebih ahli. Tapi kalau misalkan di rumah gitu. Kalau misalkan di rumah ada gangguan gendruwo misalkan. Ada cara-cara yang biasa digunakan secara agama ada. Tapi kalau yang secara spiritual, supranatural itu biasanya pakai dilemparin itu loh, garam gitu. Garam kasar bisa, tapi itu paling cuma beberapa saat aja, bahkan nggak sampai hitungan hari. Ibaratnya cuma di percikin api doang. Ada nggak sih Om yang lebih paten gitu? Kalau yang lebih paten, gendruwonya liar ganggu gitu sih. Misalnya kalau di kampung dulu pakai sapu lidi ya, sapu gerang benar. Sapu lidi. Sapu gerang itu sapu lidi yang udah lama dipakai, yang udah mau patah-patah, batangnya juga udah mulai pendek. Itu takut nih. Tapi itu mah bukan gendruwo doang. Gue juga takut kalau mau udah mak gue lagi udah ngelitin lidi pakai karet, gue cabut coy. Ya itu jangan ada bandel aja. Jangan jembel. Kan efeknya beda. Karena memang sapu lidi kan sebenarnya unsurnya unsur api, Pak. Apalagi yang udah patah-patah udah dipakai gitu kan. Jadi ujungnya itu mengandung unsur tanah, yang pangkalnya mengandung unsur api sebenarnya. Jadi kalau misalkan dikebat-kebatin di ujung-ujung rumah atau di tempat-tempat yang kita curigai itu ada
genderuwo biasanya bisa begitu. Itu nggak genderuwo doang yang gue tahu mah, semua juga gitu. Gue kalau kebiasaan nyokap gue sebelum tidur ngebasin sapu lidi ke kasur. Nah itu tuh bersih. Kalau itu memang untuk bersih biar nggak ada. Cuma udah gitu dong, sapu lidi dong. Iya. Tapi nyari yang udah rapuh begitu mah susah kali ya. Ya kalau di kampung sih pakai aja tiap hari. Iya entah kalau dipakai tiap kali yang ada meruduk semua. Makanya ini usahakan kena tanah, jangan kena lantai biar kering. Oh, dijemur gitu. Ya nggak buat nyapu tanah di depan kayak aspal kayak apa kayak. Itu mah bukan cepat kering, cepat habis. Iya. Emang iya kan. Cuma tinggal segini kok panjang. Yang biasa buat ini dong, tukang nasi goreng dong, bersihin kuali. Iya, segitu tuh. Ntar gue colong Biar ada MSG-nya gitu. Biar lebih tasty. Terus selain itu ya, selain sapu gerang gitu ya, sapu lidi. Itu kan cara nanggulanginnya. Kalau yang dibenci dia biar nggak datang gitu, biar nggak gangguin kita. Yang jelas kalau rumah sih harus sering-sering bersih-bersih. Ya iya, kalau bersih-bersih mah ya iyalah. Kayak di rumah gua kan ada asisten rumah tangga tuh, ya pasti bersih-bersih. Kalau itu mah gini biasanya gua kayak hal-hal yang dia nggak suka kalau si orang ini pakai baju merah atau pakai baju ungu, atau dia nggak suka kalau tata letak tempat tidur tuh orang menghadap ke timur atau ke utara gitu. Hal-hal apa sih yang nggak disukain dia gitu? Yang nggak disukain pokoknya yang jelas satu masalah sirkulasi udara sama cahaya matahari. Ventilasi berarti ya. Ventilasi utama itu penting karena itu kan jaga sirkulasi biar nggak lembab dan energi juga gitu, jadi agar flow-nya tetap bagus. Tapi yang setahu saya sih kalau begitu itu kalau yang dicurigai itu air cuka, Bang. Dia nggak suka air cuka? Air cuka. Kenapa? Jadi kalau misalkan Anda curiga gitu ya, kayaknya ruangan ini kok nggak bagus ya, nggak enak. Siapin aja air cuka, kasih garam, taruh aja di pojokan. Paginya emang hitam ya biasanya? Biasanya kalau misalkan di situ ada, anggaplah kita energi negatif gitu, pasti akan ada perubahan. Oh berarti bukan hanya untuk genderuwo ya? Ini umum ya, universal ya. Kalau yang spesifik, setahu saya malah dilemparin merica hitam. Nah kalau merica hitamnya pas kebetulan samping tukang ngecat itu gimana? Tukang apa? Tukang ngecat ke hitam gara-gara cat gimana? Oh jadi dia nggak suka sama merica hitam? Ya. Merica hitam dia nggak suka. Terus dia nggak suka sama ventilasi rumah atau kamar ya, buat temen-temen sobat sok mistis yang kos. Dia nggak suka sama kamar tuh yang tertutup rapet, nggak ada jendelanya, nggak kena sinar matahari. Betul. Apalagi kalau sobat sok mistis tuh jarang bersih-bersih. Ya, biasanya tuh perempuan tuh banyak lah kayak gitu yang suka malas bersih-bersih tuh. Jangan sampai ya, amit-amit. Kalau seandainya si perempuan ini tahu, oh dia suka nih sama gue, ya kan? Ya nggak? Ya. Terus ketika dibawa ke ahli spiritual atau dibawa ke ahli supranatural, taunya nggak dilakuin sama dia. Kenapa nggak dilakuin sama dia? Ternyata dia pun merasa ada profit dan benefit. Oke. Ya kan? Cara naklukin si Mas Genderuwo ini gimana gitu? Tergantung tergantung dari si ceweknya beneran mau nyingkirin atau enggak. Bahkan dalam sifat yang lebih ekstrimnya lagi sama kayak hubungan cowok sama kunti, cewek sama genderuwo pun sebenarnya dia bisa melakukan yang namanya nikah gaib. Jadi ya udah deh kita deal-dealan, lu kawin sama gua tapi lu ngasih something ke gua. Tapi lu harus menyerupai suami gua kalau kata dia gitu. Belum tentu. Bisa aja dia gadis. Oh, gadis juga bisa? Gadis. Bisa aja dia gadis terus dia nikah gaib. Yang penting kecukupan gua atau dia minta aku minta A, B, C, D. Pokoknya lu penuhin. Lu penuhin, gua mau dah nikah sama gaib sama lu. Itu yang sengaja. Kalau yang nggak sengaja, misalkan dia tahu dia diganggu genderuwo. Ya kayak tadi dia udah punya suami nih gitu. Kayak tadi cerita lo kasus tadi. Dia tahu nih, gua udah punya suami gitu kan. Tapi ternyata ya gue udah terlanjur sayang, bukan menikmati ya. Oke. Nah, apakah itu bisa terjadi? Ya bisa aja. Itu sama suaminya yang asli? Ya udah kan iseng-iseng aja Pak. Nanti kalau hilang rasa? Hilang rasa maksudnya gimana? Jadi dia tidak mengasihi lagi sama suami aslinya? Bisa banget. Tapi itu ada kontraknya? Enggak. Misalkan, biasanya kalau sampai level begitu, ketika dia hubungan seksual sama
suami aslinya udah nggak ada rasa, udah Kalah hambar aja. Ya karena udah lebih perkasa gender umum mungkin. Iya dong, lebih lebat cuy. Tenaganya kan. Durasi ya berpengaruh ya. Iya dong. Semenit mas, yang sono 5 jam. Anjir. Lecet dong bos. Maksudnya berkunjungnya. Gitu. Jangan salah kaprah dulu dong Mas Anso. Anda apalagi penasarannya? Apa ada kemungkinan tuh gendenya ini cerita sama yang lain? Sana mantep coy. Temennya gantian gitu. Ya bisa. Wah, dikendong dong. Iya, trisam dong. Enggak gantian maksudnya. Se-RT digilir. Se-RT pun bisa. Bisa. Pantesan ya. Nanti kalau dia sananya ditinggalin udah nggak, maaf ya nih, gue bukan apa-apa. Bukan aku nakutin cewek. Itu biasanya terjadi kan di gadis. Kan saripatinya pasti diambil. Yang masih gadis. Itu biasanya terjadi di gadis, bukan yang sudah menikah. Lah, kan kalau dia gadis tapi belum punya cowok gimana dong? Yang penting birahinya nggak terkontrol aja. Mau dia melakukan apapun, bahkan dia sifatnya malah nggak terpuaskan sebenarnya. Cewek-cewek harus hati-hati. Enggak, gue ngerinya kalau ke perempuan itu kan bisa jadi PSK atau jadi apa gitu. Nggak sampai segitunya sih. Lah iya, kecuali kalau dia nggak bisa ngontrol. Lah enggak gitu juga Jan. Kalau PSK mah jelas dibayar. Lah kalau yang nemu-nemu di jalan lu yang SS suka sama suka. Ya benar sih itu lebih rawan. Iya, lebih bahaya lu. Beresiko dari segi kesehatan. Begitu jadi menunjukkan siapa? Iya. Ya kalau cuma minta tanggung jawab, kalau tiba-tiba bawa penyakit. Nah, amit deh. Ya udahlah kalau kayak gitu, udah cukup buat bahas-bahas gender war-nya. Terima kasih dah. Ya udah bayar lah. Enggak lah, mau apa dia? Dari kemarin gua bayar mulu saya. Itu mah tergantung amal dan rezeki. Pokoknya malam ini semua gratis. Siapa yang bayar? Esther. Soek. Orang anak sultan. Gorengan doang gua 2 biji sama kopi. Amin. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sobat Somistis, follow IG kita @somistis. Yang mau tanya-tanya boleh banget DM aja yang banyak. Tenang aja, kita sempet kita bales, nggak sempet ya udah. Nanti kita jawab sesuai kemampuan, kegilaan dan suka-sukanya kita. Segala sesuatu yang kita bahas otomatis pasti salah, karena yang benar cuma punya Tuhan. Yang sakti jangan santet kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.